Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Forward Pass. Nama saya Tiana Nur Mulyani, kemudian ada Siti Fatimah, Muhammad Alfi Syahrin, Muhammad Tofani, dan Siti Rukamti. Kami akan membahas perencanaan dan pengendalian proyek Masjid Agung Discovery. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfi Syahrin. Untuk data umum Masjid Agung Discovery terletak di Bintaro, Tangerang Selatan. Untuk proyeknya adalah Masjid Agung Discovery. Biaya proyeknya sekitar 12 miliar. Pemilik proyek adalah Yayasan Masjid Agung Discovery dengan konsultan atau perencana adalah 4 titik arsitek dan kontraktor utamanya adalah PT Masfi Wasesa Utama. Untuk pelaksanaannya dimulai dari bulan Oktober 2021, rencananya selesai di September 2022. Akan dijalur. Udah. Nah, kira-kira struktur organisasinya seperti ini. Yayasan Masjid Agung Discovery sebagai pemilik dan perencananya adalah 4 titik arsitek. Main kontraktornya PT Masfi Wasesa Utama dengan menggandeng Gautama Konsep sebagai subkontraktor landscaping. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Topan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab owner, yaitu menunjukkan penyedia jasa, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, memberikan fasilitas dan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan, menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa jumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan, mengesahkan perubahan dalam pekerjaan, menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki, memberikan hasil lelang secara tertulis pada masing-masing kontraktor, dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab konsultan. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana kerja, syarat-syarat, dan hitungan struktur, dan hitungan rencana anggaran biaya. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, konsultan supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana kerja, dan syarat-syarat. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab kontraktor. Melaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan yang ditetapkan oleh pemilik proyek. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan manajemen konstruksi. Membuat laporan harian, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan pada konsultan manajemen konstruksi, menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi pekerjaan, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Fatimah. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan proyek. Terdapat 2 hubungan proyek, yaitu hubungan fungsional dan hubungan kontraktual. Hubungan fungsional adalah hubungan sesuai fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek, seperti hubungan antara konsultan perencana dan kontraktor.
Sedangkan hubungan kontraktual adalah hubungan kerjasama yang terikat dalam bentuk kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dan lebih bersifat kerjasama bisnis. Berikut ini merupakan grafik hubungan fungsional dan kontraktual dari proyek Masjid Agung Recovery, yaitu Yayasan Masjid Agung Discovery sebagai pemilik atau owner memiliki hubungan fungsional dan kontraktual terhadap main kontraktornya PT Masjid Utama dan juga 4 Titik Arsitek sebagai konsultan perencananya. Sedangkan main kontraktornya memiliki hubungan kontraktual dan hubungan fungsional kepada Gautama Konsep sebagai MLP dan landscaping spesialisnya sebagai subkontraktornya. Dan juga PT Masesa Utama sebagai main kontraktor memiliki hubungan fungsional terhadap 4 Titik Arsitek sebagai konsultan perencananya. Selanjutnya yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan antara keempat unsur pelaksanaan proyek konstruksi. Terdapat 4 hubungan kerja, yaitu yang pertama, hubungan antara owner dengan konsultan perencananya. Owner memberikan wewenang pada konsultan perencana untuk merencanakan pembangunan. Konsultan perencana kepada pemilik atau owner menyerahkan jasa atau karya perencanaan, teknis bangunan serta kelengkapannya. Pemilik proyek atau owner kepada konsultan perencana memberikan imbalan atas jasa atau biaya perancangannya. Lalu ada hubungan antara pemilik proyek atau owner dengan kontraktor. Kontraktor memiliki kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak yang berlaku. Pelaksanaannya harus sesuai dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diinginkan, ya, dapat dipertanggungjawabkan pada waktu penyerahan pekerjaannya. Sedangkan owner membayar biaya pelaksanaan kepada kontraktor sesuai dengan kontrak yang disepakati. Lalu ada hubungan antara konsultan perencana dengan kontraktor. Setiap konsultan perencana harus melakukan koordinasi rencana pekerjaannya terhadap kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan proyeknya sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh kontraktor. Oleh owner. Jika kontraktor mendapati perbedaan baik pada gambar kerja maupun metode pelaksanaan dapat langsung dikoordinasikan dengan konsultan perencananya. Lalu ada hubungan kontraktor dengan subkontraktornya. Kontraktor melakukan sebagian besar pekerjaan manajerial, sedangkan subkontraktor menangani pekerjaan fisik. Subkontraktor cenderung memiliki keterampilan yang lebih khusus di beberapa bidang, sementara kontraktor menangani seluruh proyek manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan manajemen proyek oleh teman saya Tiana Nurmulyani. Oke. Manajemen proyek adalah salah satu cabang yang secara umum bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada, baik itu tenaga kerja, dana, bahan dan material, metode pelaksanaan, serta alat-alat berat yang diperlukan pada suatu proyek pembangunan. Next. Nah, kemudian untuk manajemen proyek Masjid Agung Discovery ini, yang pertama ada perencanaan. Sebagian besar proyek yang bekerja di bidang konstruksi diawali dari rencana atau gagasan yang didasari kebutuhan. Fungsi dari pembangunan masjid ini tidak lain yaitu sebagai bangunan ibadah, sarana dakwah, simbol agama Islam. Kemudian bentuknya ini didesain sesuai fungsi otentik indah dari proporsional atau bentuk yang representatif selaras dengan konteks. Struktur atau karakteristiknya ini disesuaikan dengan iklim setempat dengan konstruksi yang simpel dan perawatan yang mudah, relatif kuat dan awet. Kemudian
Yang kedua ada studi kelayakan. Dilakukan dalam tahap perencanaan proyek konstruksi ini mencakup penyusunan rencana kasar sesuai estimasi biaya, prediksi manfaat, analisis kelayakan hingga dampaknya. Dengan estimasi biaya sekitar 15 miliar rupiah, struktur bangunan menggunakan perkuatan struktur dengan safety faktor 300%. Kemudian yang ketiga ada pemaparan. Sejumlah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini meliputi penyusunan rencana bersama tenaga ahli, pertimbangan kebutuhan dan lokasi, persiapan ruang lingkup kerja, hingga pembuatan sketsa. Pihak owner, yaitu Yayasan Masjid Agung Discovery ini meminta area basement difungsikan sebagai area multifungsi, di mana dari rangkaian kegiatan pengurus bisa dilakukan di area tersebut tanpa harus mengganggu area untuk ibadah. Kemudian, next. Selanjutnya ada yang keempat ada perencanaan. Dalam tahap perencanaan proyek konstruksi ini harus menyiapkan rancangan mendetail, gambar kerja, daftar kuantitas, serta taksiran budget akhir. Proyek ini didesain sebagai bangunan ibadah dengan kebutuhan daya tampung 1.000 jemaah dengan konsep klasik modern, dengan material yang digunakan relatif bagus, kuat dan awet, serta harga terjangkau. Selanjutnya ada penunjukan langsung. Pada tahap ini, 4 titik arsitek ditunjuk langsung oleh pihak pemilik proyek, yaitu Yayasan Masjid Agung Discovery sebagai perencana dan PT Masfi Wasesa Utama sebagai pelaksananya. Dan ada pelaksanaan, kemudian sesuai namanya, tahap ini merupakan proses mendirikan bangunan yang dibutuhkan pemilik proyek sesuai budget dan waktu yang disepakati dan disusun konsultan. Pada proses pelaksanaan konstruksi ini dimulai pada bulan Oktober 2021 hingga September 2022. Selanjutnya, untuk jalur kritis akan dibahas oleh Mbak Siti Rukamti. Itu jalur kritis atau critical. Pekerjaan kritis adalah suatu kegiatan yang harus selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat, akan mengakibatkan tanggal selesai proyek berubah. Jalur kritis ini terhubung pada penjadwalan proyek atau time schedule. Pada proyek Masjid Agung Discovery ini, kami menggunakan metode bar chart untuk penjadwalan proyeknya yang diaplikasikan melalui Microsoft Project. Karena pembuatan dan penampilan informasinya sederhana dan hanya menyampaikan dimensi waktu dari masing-masing pekerjaannya. Maka bar chart ini lebih tepat menjadi alat komunikasi untuk melakukan kemajuan pelaksanaan proyek. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan penjadwalan proyek dari proyek Masjid Agung Discovery ini. Nah, jalur kritisnya ditandai dengan bar merah grand chart di samping. Seperti yang kita lihat pada tabel di slide ini, pekerjaan-pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berada di jalur kritis yang berwarna bar merah ini. Untuk memulai seluruh pekerjaan, maka pekerjaan yang pertama kali harus dilakukan adalah penandatanganan kontrak, sehingga pekerjaan sarana prasarana dapat mulai dilaksanakan. Dan untuk memulai pekerjaan jembatan masuk tahap 1, maka harus menunggu pekerjaan buangan tanah selesai pada minggu ke-8. Apabila pekerjaan buangan tanah tidak selesai pada minggu ke-8, maka pekerjaan jembatan masuk tahap 1 dan pekerjaan parking area, parkir, dan jalan masuk tidak dapat dilaksanakan atau terlambat. Oleh karena itu, lintasan kritis ini sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. Jika terdapat pekerjaan yang tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan,
akan mengakibatkan keterlambatan pada proyek tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.